Tapi ketika tiga huruf yang suruh menjadi nasirus, menjadi. Jadi masih dipola lagi menjadi ada kasur. Ain fiilnya dikasarkan dan bila ain fiil dikasarkan ini merambat kepada fiil-fiil yang 4, 5, 6. Kalau isim fa'il pasti ain fiilnya dikasarkan. Ini dari tiga huruf teori. Hanya saja teori yang tiga huruf kuat, ya. Karena harus memberi alif, kemudian ianya dibuang tapi harganya diambil, yang suruh menjadi na, dari mati menjadi itu, kemudian ditambah alif untuk membedakan antara fi'il mudhari' dan begitu seterusnya. Dan ini ada dalam kitab As-Salsil Maqbul. Saya cuma tanya dari Habib, ini banyak yang mengajari apa Salsil Maqbul, apa salah itu tak bisa menjawab dah. Dan bukan ini belajar Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Beliau ringan saja menjawab karena mungkin Habib belum pernah baca kitab ini. Dalam kitab Salsil Maqbul, ternyata setelah saya teliti maknanya adalah minuman yang segar. Anjur, minuman segar. Bukan salah, bukan. Minuman segar. Salsil itu minum. Al-madkhal itu ternyata makna lain, bukan tempat masuk, bukan tempat masuk, bukan waktu masuk, tapi memang segar. Ada makna segar. Akhirnya saya memaknai kitab ini menggunakan pemahaman sendiri. Kitab ini adalah minuman yang, ya kalau lagunya ada lupa, ada subahan yang ada subah, sayur itu kan menyegar, minuman yang menyegarkan, makanan yang menyegarkan. Ada lagi? Kalau tidak ada saya masuk kan? Nah kalau binaan juga mau dikembangkan, monggo. Tapi menurut saya tinggal melihat di tasir. Ketika ada persoalan bisa menghubungi saya. Kita diskusi di WA ya Pak. Guru yang ngajar apa sama saya itu maksudnya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sosial. Nah, apa lagi? Mungkin apakah ini ditakrif atau saya yang gimana? Katanya tadi ketika adwaf lam fi'ilnya itu sukun, maka ajrun mesti dibuang. Ketika hidup kembali yang dia boleh. Tapi ketika liabi tidak liabi untuk di sini. Di mana itu? Mana? Apakah yang ditakrif atau Di mana? Atau di tasrif ada yas. Tapi kalau liasunnya di sini liasuna ada. Apa bedanya dengan bakal? Apa ditakrif? Ingat ya. Itu salah ngerti. Banyak tulisan-tulisan yang sangat di dalam tasrif. Termasuk tasrifnya lakal masuk. Wajibowi ya. Itu harus hamzah karena jatuh setelah alif jahil. Jadi masunun masunani masuk. Yang keempat masoin. Di dalam tasrif tertulis masoni. Itu salah. Yang nulis yang dicetakan berkata. Saya punya lah kitab penulis kitab tasrif masih kertas nih. Kayak ini misalnya kertas ini tulisan tangan punya apa saja? Masih dulu. Iya. Itu tulisan tangan tapi kertas nih. Tebal sekali. Mau kertas nih. Ada di lemari tapi di silap. Ada tulisan tangan kertas itu. Dan itu sempat saya baca berkali-kali ketika saya ngajar dulu. Dan tidak ada tulisan masoni, yang ada masoni. Kalau masoni dari mana? Kalau belakang iya. Karena
Karena waw atau ya yang jatuh setelah alif zaid wazan mafa'il dan seterusnya sifat muta'al itu, maka waw dan alif harus diganti sama. Atau waw dan alif itu jatuh setelah alif tambahan di tempat lain, isim fa'il atau masdar, maka waw dan alif harus diganti hamzah. Karena yakni binaan, gak ayatmu dakwatan wa du'aan. Sawinun menjadi sawinun dan begitu seterusnya. Oke, apa lagi? Simple, oke, simple. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berangkat dari diskusi teman-teman kemarin di kelas 4. Kebetulan saya menemani diskusi mereka, yaitu mempelajari tentang nada maksud itu. Tentang nada maksud itu yang dipelajari itu sistemnya diskusi. Nada maksudnya, Ustaz. Nada maksud. Oh, nada maksud Iya. ya. Setelah diskusi kemudian ada sebuah pertanyaan dari salah satu mereka menanyakan bahwa itu kan kalau di sorof itu kan ada sebuah semacam akar nadom lah, fathu domin fathu kasri fathatan itu Ustaz. Nah kemudian ada salah satu dari mereka menanyakan, kenapa kok harus fathah terlebih dahulu Ustaz? Misalkan fa'ala yaf'alu, A-nya itu kenapa kok fathah? Kok tidak lemah? Kalau di bawahnya kan fa'ala yaf'alu, kalau di bawahnya fathu domin fathu kasri fa'ala yaf'alu gitu kan. Kenapa kok tidak kasroh kemudian di awal ketika atas sifat itu? Nah maka kemudian setelah saya mendengar dari pertanyaan itu, karena sebelumnya saya melihat YouTube-nya Ustadz Amir begitu kan, yang ada Ustadz Ali itu, maka kemudian saya menjawab sesuai dari apa yang dikatakan Ustadz Ali itu. Nah sehingga setelah saya menjawab semuanya, saya mengatakan bahwa ternyata di dalam ilmu sorof itu ada yang namanya filosofi. Mungkin bagaimana menurut tanggapan tentang ini? Saya agak sampai ke sana. Sorof tak perlu diikut, dilogiskan saja, logikanya saja. Itu bisa dibuat pidato kalau diundang perkawinan bisa. Karena harus doma. Kenapa harus doma? Karena kawin itu harus mengumpulkan. Kenapa doma kok kecil? Karena masih berdua. Setelah kurang dari satu pasti ada waw lebih besar lagi. Jadi mengumpulkan tidak cukup satu, bisa dua, bisa tiga, bisa. Kenapa harus ada alif? Karena ketiga empat alif harus wajib ada. Mau main filosofi. Nun kok di belakang Ustaz? Loh iyalah. Nun kalau di depan kan tidak mungkin Mas. Kan harus ada di belakang. Di belakang itu identik dengan atas bawah. Kamu cari sudah kiblat. Belakang itu pasti identik atas bawah. Ya nun harus di bawah atau di belakang. Kan tidak mungkin nun ada di atas. Pasti di bawah atau terakhir. Menikah baik filosofi. Ada yang mau pidato nih luar sajutan. Makanya saya berhenti pidato itu karena kayak begitu. Saya harus suruh berhenti sama kamu jangan pidato dan tak kira kuat. Padahal saya sudah kuat mental kan, ikut lomba pidato berkali-kali di pondok kemana-mana. Kuat mental. Pasti benar itu tanya kuat. Tak terus hati pun tak kira. Tetap saya melakukan diundang dalam hal itu. Saya sempat 5 kali bertemu dengan Malik Sanusi. Satu panggung dengan Malik. Nah, akhir-akhir saya dilaporkan lagi bahwa saya masih konser. Orang masih langsung dimarahin. Ambu, tak kuat. Ternyata lain makanya. Ya.
Saya mengamati sendiri karena fakta bagi saya kasus. Setiap datang undangan tapi saya buka amplop. Kalau Kisaim kan enggak. Saya pernah disuruh hitung uang sama Kisaim, resepnya lebih 1,5 dari ini bisa batas. Resep mirip. Saya dengan Ning Sari di dalam. Mulai jam 7:30 pagi sampai jam 1 belum selesai. Itu pesek 5%. 1 juta. Saya bobor terus kepak dari bobor. Berarti kita tidak pernah melihat 5%. Ibu itu berkarat. Pak dengan ayah itu laku kertas tuang sampai stepnya itu berarti ini ada yang isi paling sedikit 3 juta. Saya menemukan isi yang sampai 15. Aduh, saya berkamu kan. Kemarin langsung buka. Nah ini yang menurut abah saya kira karena setiap datang ke undangan pasti dibuka. Dia kalau cukup, kalau nggak cukup, ini memberi cukup, nggak cukup. Rasanya belum. Nah ini saya baru paham di sini. Sampai diundang pun saya nggak mau, karena kasus juga. Saya waktu ke Hawaii sudah pulang. Janjian dengan Al Mubarak Haji. Nah sudah oke. Telasan kurang 2 saya ngapain masjid saya. Telasan macam abdi namun janjian sarang masjid Panji. Nyari gitu teh. Dalam makan kali 2 hari. Akhirnya saya kasih carikan kan. Dua kasus baca di sini. Yang kedua kalinya saya sudah pulang ke Paci. Tidak punya mana. 2 hari lagi baca, saya sudah dipaci. Tak aja oke enggak. Saya sudah dipaci. Engkau tak mulai belum, mah mulai belum. Akhirnya yang dipaci saya serahkan ke kakak. Oke, tempat menaruh ketinggian dan terus. Balik saya bawa mobil sini untuk baca khutbah. Nah saat itu saya sampai sekarang tak pernah mau untuk undang. Walaupun oleh orang luar kepada yang dihargai. Di sini kan kepada yang terhormat. Mari macam khutbah kan enggak kepada yang dihargai. Ada jajannya, ada panggang ayamnya, ada amplopnya kan dihargai. Di sini aja. Tetap kepada yang terhormat. Di luar dihargai. Tapi saya mengalah. Untuk pidato kita. Loh, itu uang itu kosetong tidak marah. Saya juta di kursi paling utara itu belum itu selesai. Entah berapa ratus juta saja. Setelah itu baru dikasih saya. Ampun nih selesai. Abdul mulia. Mantar lagi ya. Sudah selesai Pak. Dikasih saya sampai hari ini ada. Walaupun saya tak punya rokok, saya belikan. Jimatnya. Undang yang lain, adik-adik. Oke ya, jadi ada di kitab isi halaman 16. Bisa dicek alamatnya. Kalau saya salah berarti lupa. Apa lagi? Kalau udah ada saya masuk ke muka. Mungkin yang Ada yang ada. Ada Ini punya HP semua ya? Hah? Sudah bersuara. Karena kalau punya HP, jadi setiap muskilat dalam sorbiah jadi kita komunikasikan. Penyelesaiannya ini. Jadi ngajar nahu, ngajar sorok itu akan tersentuh dengan pembelajaran yang lain. Ngajar fikih sentil saponi. Ada kalimat apa? Ini usi buatnya apa? Sentil saponi. Karena belajar tauhid, belajar fikih dan seterusnya itu kan harus punya dasar nahwu dan sorok. Kalau tidak punya kan susah juga untuk memahami. Harus ada dasar. Sentil sebunyi.
kalimat-kalimat yang kalau saya masuk ke AMTI itu kelas 4 terutama. Sebut sekting. Wa atul yatama haqqahu. Nah, pecah itu wawunya dibuang, ambil akunya. Tasdif sudah bisa. Tasdif dengan lembar yang tadi itu memang sudah disiapkan di bendel. Ada 20 sampai 30 lembar persis Pak. Jadi setiap hari ada tugas untuk penguatan imla'i. Bagaimana caranya menulis, apakah kalau tidak, maka kita hanya bisa menyampaikan ke kita bisa dalam bentuk itu harus dilengkapi dengan imla'nya. Saya kira untuk yang ini apa tadi? Terjawab. Saya nggak ke sana Mas, nggak sampai ke sana. Tapi kalau mau dibuat-buat ya, kalau saya harus main logika aja karena sorok logika. Kenapa? Karena aturannya bagus dan tidak banyak kalau disorot itu sahoni. Karena yang diatur hanya 2, wau dan iya. Tak mengatur yang lain. Wau dan iya. Ketika ada mahmus itu larinya pasti gaumi kayaknya. Amanah dari amanah, imanan dari pasti dari itu. Kembali kepada wau dan iya. Jadi huruf ilat menurut pertemuan kita hari ini hanya ada 2. Sebab tidak pernah di dalam lafal laza walaupun alif bukan aslinya alif, tapi aslinya wa dan alif. Jadi alif sebagai mengkolak saja dari wau dan tidak apa-apa ya. Saya belum sampai Mas. Mudah dulu. Ya, simple saja ya. Mudha'af itu ada yang asli, ada yang semu. Kalau yang asli sama aturannya, ya. Madda maddu, maddat maddata, maddatna. Setiap jatuh yang ke-6 itu pasti lam fiilnya dimatikan. Pasti. Karena ada dhamir. Nah, ketika ini semi misalnya if'alalah. Ini kan bukan mudha'af. Tapi ini semi. Ya. Di sini ada isya'arah. Ini kan bukan mudha'af. Ini juga bukan. Nah, ketika nasib ini itu kalau di belakang dapur saya sering salah. Karena di belakang dapur saya itu ada tanah liat. Belakang dapur. Kalau ini ada terdengar. Alallah alallah If adalat if karena lamnya yang tadinya lam mati harus itu. Kok bisa kan? Baca isya'arah. Iksa'arna. Kembali ke situ supaya tidak salah masjid. Panjang kira-kira bisa disambung di bisa sambung bayan kita buat bersama sering ide mungkin ada konsultasi. Amin. Dan ini bisa diaplikasikan semester ini. Kuatkan dulu Sofi. Setelah Sofi kuatkan mudha'af. Setelah itu baru bahas misal ajwab. Jadi kuatkan dulu kepada siswa. Kalau belum waktunya jangan diberikan. Caranya yang tadi. Jadi lembar kerja harus dibuat oleh kita dia sedemikian rupa. Dan itu dijadikan tugas setiap karena kamarnya sudah lain ya. Kamarnya kan sudah ada video. Oh itu lebih bagus. Jadi kita mengawasinya, kontrol lebih mudah, lebih gampang daripada siswa yang lain. Karena menyatu di tempat itu. Oke, ini masih seperempat. Selesai UKM-nya. Yang ini masih belum apa-apa. Kita dari bina nafis karena bina nafis yang paling berat. Yang lainnya bisa menirukan, termasuk bina mudha'af dan semi mudha'af. Ajrob sudah tadi ya.
Ini dasar-dasar dulu. Mungkin di episode berikutnya bisa disambung baik langsung maupun melalui WA grup ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Amin. Mohon maaf, terima kasih atas segala perhatian. Tidak banyak yang disampaikan karena waktunya terbatas. Itu aja harapannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya berterima kasih. Waalaikumsalam.